Kak Uli, enak ya. Enak. Ya, oke. Oke. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Kamabigus Man 1 Wonosobo, yaitu Kak DRS Warsam. Yang terhormat Kak Gudep Man 1 Wonosobo, Kak Solahuddin, beserta kakak-kakak pembina Man 1 Wonosobo, ada Kak Zainal, ada Kak Ika Rahmawati, Kak Listiana yang saya hormati, kepada kakak-kakak Dewan Ambalan yang saya hormati, tidak lupa kepada adik-adikku yang ada di rumah. Alhamdulillah kita pada pagi ini kita bisa ketemu
tatap muka, dalam keadaan semua yang sehat, suatu kenikmatan yang sangat luar biasa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Semoga pertemuan ini nanti akan membawakan hasil sesuai apa yang diharapkan dalam kegiatan hari ini. Terima kasih waktu yang sudah kami siapkan, waktu yang sudah saya sediakan untuk bersama-sama dengan kakak-kakak semua, baik yang di dalam kegiatan, baik yang di Mansatu Wonosobo maupun yang di rumah. Di sini sudah ada kesempatan yang sangat baik, yaitu bersama-sama untuk memikirkan kegiatan utama pada pendadaran ini. Semoga kegiatan yang sudah direncanakan ini nanti kita akan membuahkan hasil yang lebih maksimal. Otomatis adik-adik yang di rumah merasa senang sekali karena adik-adik yang di rumah di situ adik-adik yang sudah terpilih dari jumlah siswa yang ada di Mansatu Wonosobo, hanya adik-adik yang terpilih yang akan menjadi penerus Dewan Ambalan yang ada di Mansatu Wonosobo. Untuk itu semangat, kesempatan yang sangat luar biasa. Gunakan kesempatan karena tidak mungkin besok adik-adik akan mendapatkan kesempatan yang seperti hari ini didapatkan. Untuk itu, mari bersama-sama di kegiatan pramuka ini, yaitu untuk kesiapan pada pendadaran yang lebih matang, lebih mantap, agar cita-cita harapan yang dilaksanakan, yang akan direncanakan di dalam kegiatan pramuka ini akan lebih terarah. Jangan sampai ada salah satu anggota yang merasa ketika pas perekrutan barangkali aku masih terpaksa dan sebagainya begitu barangkali ya. Ini jangan sampai ada, mudah-mudahan ini hanya negatif thinking saja, tapi saya yakin ada yang sudah terpilih di situ betul-betul yang sudah matang, yang sudah yakin, yang pasti akan menjadi penerus generasi Dewan Ambalan yang sudah mahir di Mansatu Wonosobo ini. Tapi jangan takut ya, jangan takut kalah. Kamu harus takut siap menang artinya ya. Kakak-kakak di sini sudah sangat mahir, andalan-andalan di sini sudah mahir. Harapan kakak di sini yang Cada yang akan mengganti ini nanti harus lebih siap. Di situ tidak ada keberhasilan kalau sudah tidak diniati dengan kesiapan. Oke kakak sekalian, sekedar untuk perkenalan tadi sudah disampaikan dari Dewan Ambalan, sudah menyampaikan beberapa perkenalan di sini yang sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan Kak Yamil di sini nanti bisa bersama, nanti kita secara akrab saja dengan tujuan-tujuan yang akan disampaikan, yaitu dengan judul materi yang akan saya sampaikan adalah manajemen organisasi. Jadi sebelum itu adik-adik pasti sudah banyak yang tahu nama dari manajemen organisasi. Kalau kita akan bicara manajemen, manajemen di sini adalah berasal dari bahasa Inggris, yaitu to manage ya, mengelola atau mengadministrasi, merencanakan, pengelolaan, perencanaan itu ada di manajemen di sana. Nah, untuk itu rencana untuk manajemen organisasi yang nanti akan tujuan kita biar bicara pembahasan pada manajemen organisasi ini nanti supaya adik-adik Cada nanti bisa melaksanakan dalam organisasi yang ada di DA Mansatu Wonosobo, khususnya di situ nanti bisa akan terlaksanakan lebih maksimal. Oke, di situ bisa diaktifkan semua, di situ ada Cada supaya kita bisa komunikasi. Sebelum saya akan melanjutkan hubungannya dengan manajemen organisasi ini, di sana ada DA, ada Cada ya. Kalau DA-nya di sini ada, bisa aktif semua ya. Kalau Cada ini coba diaktifkan semua. Di sana ada Ahmad, ada Adit ya. Cada nanti silakan diaktifkan supaya bisa komunikasi.
Bisa kelihatan semua ya. Sinyalnya atau apa ya Kak ya? Hanya beberapa yang bisa ya. Mungkin karena sinyal ya. Ada gitu semua ya. Oke. Oke Kak, ada adik sekalian, mulai masuk yang pertama saya akan menyampaikan menuju ke materi yang pertama. Oh, di sini bisa aktif semua ya. Oh, ini langsung saya tayangkan mulai ke ini ya. Oh iya. Oke, adik-adik sekalian, kita mulai masuk ke materi yang utama yang akan saya sampaikan adalah di sini manajemen organisasi. Pengertian manajemen organisasi di sini secara umum yaitu adalah sebuah proses untuk mengatur sesuatu yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut dengan cara bekerja sama memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Pengertian pada manajemen di situ secara umum adalah seperti itu. Terus mari kita pahami. Yang jelas tadi adalah manajemen, yaitu utamanya adalah mengatur. Untuk mengatur suatu yang akan dilakukan oleh sekelompok atau organisasi. Organisasi yang akan kita laksanakan di Man 1 Wonosobo pada kegiatan DA khususnya adalah kegiatan yang akan dilaksanakan banyak sekali di sana nanti. Yang dikumpulkan dalam organisasi strukturnya nanti adalah Dewan Ambalan Man 1 Wonosobo. Ada nanti yang menjadi pradana, ada yang menjadi sekretarisnya, bagian keuangannya, dan semuanya nanti sudah akan terbentuk di sana ya, sesuai dengan kemampuan. Semua menjadi pemimpin. Nah, untuk itu dari tujuan secara umum untuk pengertian manajemen organisasi di sini, mari kita sikapi supaya kita agar kegiatan pada manajemen organisasi ini nanti bisa terserap, bisa dilaksanakan sesuai dengan yang kita impikan agar bisa tercapai lebih baik. Nah, untuk fungsi manajemen di sini adalah sebagai dasar yang harus melekat di dalam manajemen untuk mengatur untuk acuan dari pada apa namanya? Manajer. Jadi sebagai dasar yang harus melekat pada manajemen untuk acuan manajer. Manajer di sini sudah banyak yang tahu lah kalau manajer itu adalah seorang pemimpin, ya, pemimpin manajer. Jadi mungkin di sini sudah ada yang kalau di sini manajernya di DA yang sini ada Kak Bagas ya, manajernya di dalam DA yang sudah berjalan nih, pemimpinnya yang utama di sini manajer. Nanti di sebuah perusahaan misalkan juga itu ada ya, banyak sekali. Karena Pak Yamil pernah bekerja di sebuah perusahaan yang sangat besar di Kabupaten Wonosobo saat itu. Ini manajernya luar biasa ya, karena memimpin bukan hanya ratusan orang, tapi justru mencapai ribuan. Jadi saat saya bekerja dalam sebuah perusahaan itu ada 6.000 orang karyawan yang ada di sana. Luar biasa ini manajernya memimpin begitu banyak. Padahal kalau seorang pemimpin, seorang manajer itu di situ mungkin bisa menguasai karakter-karakter salah seorang. Bagaimana agar 10 orang, 10 karakter orang akan bisa menjadi satu, bisa menjadi kompak. Nah, ini fungsi manajemen di situ sebagai dasar yang harus melekat dalam manajemen untuk acuan manajer. Acuannya hanya di manajemen. Nah, yang pertama, di dalam fungsi manajemen di sini yang paling utama kita adalah planningnya. Oke. Planning yaitu adalah merencanakan semua kegiatan, semua
organisasi, lembaga, apapun, pasti yang diutamakan adalah planning. Kalau planningnya di sini sudah baik, matang, tersusun dengan rapi, jelas, tercatat dengan pasti, kontrolnya di sana pasti akan berhasil. Pernah saya katakan saat pertemuan pada hari yang lalu, selalu saya sampaikan tulis yang akan dikerjakan. Itu secara singkat hanya seperti itu, mudah ya, tulis yang akan dikerjakan. Kemudian kerjakan yang sudah ditulis. Ini pasti akan terarah sesuai dengan harapan. Itu planningnya ada di situ. Pada saat pandemi yang saat ini sedang ada, masih ada di Indonesia, yang mudah-mudahan akan segera pergi ya. Kita di dalam plan ini, baik dalam keadaan normal maupun tidak normal, selalu mempersiapkan 2 plan, kalau minimal 2 plan ya. Kalau sudah terbuat dengan plan-plan yang sudah disiapkan, nanti apabila ada permasalahan kita akan mengambil pada plan yang selanjutnya. Salah satu contoh kegiatan kita akan mengadakan kegiatan, di organisasi kita akan mengadakan kegiatan. Itu planningnya betul-betul yang detail. Mulai dari awal ya sampai yang terakhir. Ini betul-betul tersusun, tercatat. Ini secara kecil saja. Kalau saya sampaikan, kalau pernah saya sampaikan, tulis yang akan dikerjakan, kerjakan yang sudah ditulis. Orang mau berangkat dalam kegiatan perkemahan itu aja kalau nggak terapi pembiasaan seperti itu saja, kadang ada yang ketinggalan. Salah satu contoh misalkan kita besok ada kegiatan, karena persiapannya itu nggak mateng, hanya berangkat saja ya, belum menuju ke organisasi, baru akan berangkat ke madrasah salah satu. Misalkan ketika mau berangkat sudah tercatat ya, sudah tersimpan dalam hati. Kadang kalau nggak tertulis, apa yang akan dibawa besok itu apa sih? Kegiatan besok saya harus ada begini-begini dan sebagainya, apa yang harus saya persiapkan? Itu ketahuan, bisa diketahui kesalahannya ketika setelah adanya barang-barang yang tidak terbawa. Kenapa saya kemarin nggak disiapkan dulu ya? Ini karena kurang terbiasa planningnya itu ya. Senangannya gegabah, begitu ada acara siap, besok berangkat siap, namun sampai tujuan banyak yang ketinggalan. Ya. Bahkan peralatan ATK dan sebagainya kadang bisa terjadi ketinggalan. Ya. Ini adalah plan, ini saya hanya terlalu menuju ke kegiatan yang kecil. Di planning yang sangat utamakan, yang saya sangat harapkan, mari kita matangkan di planningnya ini. Kemudian pada organizing, dalam sebuah manajemen di organisasi, tanpa adanya organizing, staffing ya. Jadi plan. Jadi nanti harapan Kak Yamil di sini, fungsi manajemen di sini menuju POAK ya. Jadi ada planning, organizing, actuating, dan controlling. Nah, dari yang pertama tadi adalah planning sudah saya sampaikan. Terus organizing, staffing ya, kita buat kelompok-kelompok. Organizing, di organisasi, di bagian-bagian. Ya. Kalau nggak dibuat seperti itu nanti kita tidak akan tercapai apa yang ditujukan, yang menjadi tujuan dalam sebuah organisasi. Untuk itu, di dalam sebuah organisasi, di dalam kegiatan manajemen ini harus setelah di planning, kita menuju ke organizing, staffing, sesuai dengan kemampuan dari adik-adik. Ada yang kemampuannya di situ di bagian keuangan, di organizingnya di bagian keuangan. Mereka memimpin di dalam keuangan. Ya. Kayak Pak Yamil di sini, Kak Yamil di sini sejak tahun 2009. Sejak tahun 2009 itu sudah
terbiasa, bukan membiasakan, tapi terbiasa karena memang tugas kebetulan, sehingga Kak Yamil melaksanakan di tugasnya ini selalu dalam keuangan. Mungkin kalau Kak Yamil ditempatkan yang lain, bisa saja, namun tidak maksimal. Ya berusaha untuk di keuangan ini saya bisa melaksanakan dengan maksimal. Itu salah satu contoh tugas sejak 2009 hingga sekarang. Pak Yamil selalu dalam keuangan, sesuai dengan kemampuan. Nah, di situ seorang manajer tadi yang di awal, seorang pemimpin, seorang manajer, direkturnya ya di sana pasti sudah bisa membuat plan sesuai dengan rencana yang begitu, plannya juga tidak mungkin akan melampaui batas, pasti sudah terukur. Kemampuan kemampuan planning di situ tingkat kecil membuatnya terlalu tinggi, ya otomatis malah gagal, tidak akan terlaksanakan. Sesuai dengan kemampuan kalau membuat plan itu. Baik dari tenaganya, baik anggarannya, tempatnya, waktunya. Ya. Maunya sih kalau kalau dalam kegiatan apapun, dalam sebuah organisasi apapun, inginnya melejit langsung akan setinggi-tingginya. Harapannya supaya segera tercapai. Karepe kayak gitu. Cukup gampangnya. Tapi tidak semudah itu. Untuk itu makanya di dalam plan ini menuju ke organizingnya nanti misalkan dalam pembuatan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan kemampuan ya. Nah, di sini dari planning menuju organizing. Jadi sesuai dengan kemampuan. Silahkan nanti adik-adik DA ketika sudah masuk menjadi dari cada, ketika nanti sudah menjadi DA barangkali nanti sudah bisa dilantik. Silahkan dibuat plan yang sebaik-baiknya, di organizing yang sebaik-baiknya, sesuai dengan yang ada di kebutuhan dalam struktur DA yang akan ada di Mansatu Wonosobo. Salah satu prakteknya nanti ada di situ. Namun materi pada manajemen organisasi di sini saya nanti bisa dipakai secara umum. Barangkali ada adik cada nanti ada yang sudah ikut di sebuah kegiatan organisasi yang ada di kampung. Silahkan bisa diterapkan, bukan hanya pengalaman bukan hanya di mana saja, nanti setelah punya pengalaman dari Mansatu Wonosobo untuk praktek dalam sebuah manajemen dan organisasi, diterapkan di luar sana untuk memberi contoh. Ya, di organizing, staffing yang bagus. Nah, selanjutnya actuatingnya lah di sini untuk diatur, ya, diatur supaya planning itu akan berjalan dengan baik. Ya, ada actuatingnya. Ini seorang manajer di sana sudah pasti selalu ngontrol ya, seorang yang menjadi pradana di sana siapa. Di sana karena organisasi di sini, organizing di sini apa ya, di organisasi ini ibarat organ ini ibarat tubuh. Pradana di sana adalah menjadi kepalanya. Nah, di kanan kiri ada sekretarisnya, ada bendaharanya, ada kanan kiri, semua ini adalah penggerak-penggerak semua menuju apa yang dicita-citakan nanti di sebuah organisasi Dewan Ambalan, salah satunya di sana untuk melaksanakan, mengoperasionalkan selama 1 tahun operasional kegiatan pramuka yang ada di Mansatu Wonosobo. Tanpa direncana, tanpa diplan, tanpa diorganising, tidak mungkin akan menjadi actuating, tidak akan bisa mengatur. Nah, setelah di plan, di organizing, otomatis nanti bisa diatur, mengatur. Oh, ini bagian apa ya, humasnya barangkali ini kok kenapa tidak berjalan. Pradana atau bagian manajernya kontrol. Ya, diberi pengarahan, di actuatingnya di situ. Jadi tujuan dari dalam organisasi, tujuan di dalam sebuah manajemen di situ, jangan sampai ada yang menyimpang. Di organizing, di staffingnya itu selalu diarah, diberi pengarahan, tujuan-tujuan mereka supaya mantap. Bisa nggak loading ya, masih bisa komunikasi ya. Ya?
Masih bisa ya? Ya. Adik-adik sekalian yang ada di situ dari perjalanan planning menuju organizing dan pada updating di sini, harapan kakak, ayo dipahami ya, harus dipahami betul. Setiap kegiatan apapun harus di planning, dibagi-bagi ya sesuai dengan job-job yang sudah ada di staffing. Tujuannya apa di sana di dalam planning? Diberi pengarahan supaya langkah-langkah yang akan diharapkan, perjalanan yang akan dilaksanakan itu bisa terlaksana, bisa tercapai menjadi sampai ke yang selanjutnya setelah acting otomatis di sini controllingnya ya tadi ya. Selalu diberi pengarahan, dikontrol. Jangan sampai nanti lupa ya. Karena kadang pengalaman Kak Yamil yang saya dapat ya. Kak Yamil kadang suka sekali dalam kegiatan organisasi. Yang menjadi apa keuangan yang menjadi bendaharanya itu kadang yang nggak berjalan ini. Kalau yang nggak matang, ketua yo jadi bendahara, yo jadi sekretaris, yo jadi pelaksana, humas dan sebagainya. Karena di staffingnya, di organizingnya ini nggak bisa berjalan. Nah, ini kadang seperti itu. Namun dalam keadaan darurat tidak berjalan karena sakit ya barangkali izin otomatis nanti makanya di situ kalau saya sampaikan plannya itu ada dua, ada plan A dan plan B. Bila mana menugaskan dalam staffingnya di sana ada yang tidak bisa mengikuti, tidak bisa hadir, tidak bisa melaksanakan, yang plan B-nya bisa digunakan. Sehingga organisasi ini akan selalu bisa berjalan secara maksimal. Nah itu controllingnya nanti ada di situ. Selalu saling mengingatkan, mengawasi, ya controlling di situ mengawasi, pengawasan. Supaya sebuah organisasi ya, itu akan tercapai menjadi apa yang diharapkan menjadi tujuan. Di planning, organizing, menuju actuating, dan menjadi controlling. Ini coba diterapkan, betul-betul diterapkan, diingat-ingat ya besok. Yang sudah menjadi DA, kunci utama dalam suksesnya dalam sebuah organisasi. Ini kalau manajemennya sudah mateng. Ya. Kalau nggak mateng, nggak di manajemen ya, planningnya ini planning perencana paling utama. Jangan dilaksanakan sebelum dibuat perencana. Harus. Bulan ini DA Cada yang akan datang, misalkan punya rencana bulan Februari atau bulan Maret lah gitu ya, karena sekarang bulan Februari, Cada ini sudah punya gambaran. Saya bulan Februari, bulan Maret ini akan mengadakan suatu kegiatan. Apa saja ditulis. Tadi saya katakan, kakak katakan, tulis yang akan dikerjakan dan kerjakan yang sudah ditulis. Biasa seperti itu. Sama itu kalau kita dijabarkan secara umum ada planning, organizing, actuating maupun controlling. Ya, kadang saya biasa menyampaikan itu cuma yang utama di dalam kegiatan itu kita punya POAK gitu. Karena POAK adalah dari planning, organizing, actuating maupun controlling. Kalau itu sudah ada, sudah dibiasakan, melencengnya insya Allah tidak begitu besar, kecil. Ya. Wajar kita punya cita-cita, kadang meleset. Tapi kalau sudah di plan betul, ya malah kalau bisa kita di dalam plan ini, plan kita 100% harapannya ya. Malah pencapaian targetnya lebih dari 100% lebih baik. Itu yang diharapkan malah seperti itu. Pengembangan ya namanya. Di dalam kegiatan itu sudah ada bisa mengembangkan. Bukan matok jengkrok mungan. Ya. Apa yang dicita-citakan hanya sampai itu ya sudah. Namun kalau bisa harus lebih baik. Saya contoh yang sudah dilaksanakan pada hari ini ya adik-adik yang di rumah. Ini di kegiatan daring saat ini saya percayakan kemarin hanya kepada DA.
Bagaimana nanti pelaksanaannya ketika mau daring maupun luring? Barangkali ya. Ini saya percayakan, ini ternyata sudah mampu. Dari DA ini sudah bisa membuat sebuah perencana ya. Di sana bagaimana membuat strukturnya, dibagi ya, planningnya seperti apa, diorganising dari plan, bahkan dari sekretaris saja sudah mereka sudah bisa menyiapkan, mampu ketika akan mengadakan kegiatan membuat perencana ya, membuat proposal ya, seperti itu. Ini adik-adik Cada sebisa mungkin nanti jangan sampai kalah dengan kakak-kakak DA yang ada di sini. Jadi mereka sudah terbiasa setiap kegiatan membuat proposal ya. Ya, proposal. Terus proposal di situ, di sana sudah ada pendahuluan sampai pembiayaan ya, keuangan dan sebagainya, sampai laporannya sudah direncanakan. Itu kalau kemarin sudah bisa terlaksana seperti itu. Jadi Cada besok jangan sampai kalah ya, sebisa mungkin tetap seperti itu, bisa membuat rencana, proposal, pendahuluannya bisa sampai ke sasaran, surat-suratnya bisa sampai tujuan, bisa menghitung, merencanakan anggarannya, dan sampai betul-betul bisa melaksanakan yang akan datang hari besok pun. Kakak DA yang di sini sudah luar biasa. Kemarin saya mencoba membuktikan kinerja dari Dewan Ambalan Man 1 Wonosobo ya, pantang mundur, pantang menyerah. Kalau kakak selaku pembina, Kak Yamil, ada Kak Yenal, semua di situ hanya sekedar kontrol ya. Ternyata kakak-kakak dia sudah cukup baik, sudah cukup bagus untuk bisa mengoperasionalkan sebuah organisasinya. Nah ini harapan kakak, harapan Kak Yamil. Cada besok selalu banyak komunikasi, banyak bertanya kepada kakak DA yang sudah banyak pengalaman, supaya bisa menerapkan sebuah manajemen di organisasi yang ada di Man 1 Wonosobo, khususnya pada Dewan Ambalan. Adik-adik sekalian, selanjutnya adalah di sini organisasi ya, tadi sudah saya sampaikan ya. Di dalam organisasi di sini, pengertian organisasi adalah sebuah wadah atau tempat berkumpulnya sekelompok orang untuk bekerja sama secara rasional dan sistematis, terkendali dan terpimpin untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Organisasi adalah pengertiannya adalah sebuah wadah atau tempat berkumpul ya, tempat untuk berkumpul ya, supaya berkumpul ya. Di situ kata-kata kumpul. Kumpul. Apakah pengertian dari kumpul di sini semua yang kumpul-kumpul di sana sudah disebut organisasi? Belum tentu ya. Jadi kalau sebuah organisasi di sini berkumpulnya yang sudah punya tujuan. Beda kalau kita pas lagi jalan-jalan, ketemu teman di lapangan, kita kumpul. Wah, organisasi kumpulan lapangan. Bukan. Beda ya. Itu kumpul, berkumpulnya bukan sebuah organisasi. Hanya sekedar genduk rasanya. Temu kangen. Nah, kalau yang organisasi yang di sini yang dimaksud adalah organisasi karena di situ sebuah organ ya, organ satu tubuh yang punya tujuan. Tubuh yang sehat tujuannya memiliki yang sehat. Organisasi yang sehat yang sudah punya tujuan. Pasti di situ ada rencana yang tadi saya sampaikan, ada planning, ada organizing, actuating, controlling. Jangan lupa. Tanpa kontrol, tanpa ngawasi, diawasi ya, dikontrol. Supaya perjalanan dalam sebuah organisasi itu bisa sesuai yang dicita-citakan.